sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu bersama Anda dan keluarga tercinta. Senang rasanya Carla Ratna bisa menjumpai Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Saat ini Carla berada di studio TV 10 dan seperti biasa dalam program ini menghadirkan psikolog anak kita. Dan ada Bunda Tarika Isnaning Tias sudah bersama Carla. Halo Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bun? Sehat. Alhamdulillah. Baik, semoga ini sahabat TV 10 juga semuanya sehat ya Bun ya. Dan tentu saja di kesempatan kali ini kita sudah menyiapkan satu tema yang menarik yang semoga saja sekali lagi ini relate dengan apa yang Anda alami. Karena kita memang tujuannya adalah bisa menjadi solusi lah setidaknya untuk sedikit permasalahan Anda. Karena kita yakin setiap orang dengan ujiannya masing-masing, permasalahannya banyak. Nah, kita sedikit setidaknya menjadi solusi untuk sedikit permasalahan Anda. Baik, jangan lupa juga kalau ada permasalahan atau ada yang ingin dicurhatkan, silahkan nomor WhatsApp-nya tertera di layar. Anda bisa mengirimkan permasalahan Anda, pengen curhat tentang anak Anda bisa, tentang Anda sendiri juga. Kok saya gini ya gitu, mengasuh anak saya kok rasanya kayak gini ya, silahkan. Di nomor ini terbuka untuk Anda, insya Allah nanti episode yang akan datang akan kita bahas ya Bun ya. Seperti yang kali ini sudah masuk WhatsApp-nya ada Bun, kita tampilkan di layar. Kelihatan nggak Bu? Selamat malam Bu, mau nanya adakah trik jitu mengatasi anak SD susah untuk bangun awal pagi? Bangunnya sukanya mepet-mepet jam sekolah, terima kasih. Wah ini Bunda, anak SD susah untuk bangun pagi, jadi bangun awal itu berat banget, bangunnya mepet-mepet jam sekolah, takutnya kan terlambat ya. Terus juga kalau apa-apa tuh keburu-buru kan juga nggak enak ya Bun ya. Terima kasih ini untuk Bunda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan menanyakan. Sepertinya bukan hanya Bunda, banyak sepertinya Bunda-bunda yang lain juga mengalami hal yang sama. Apalagi kalau anaknya cowok ya, bangunnya sukanya mepet-mepet. Jadi kalau masuk jam 7 tuh bangunnya setengah 7, mandi, sarapan dan lain sebagainya kan jadi wah skip gitu. Nah gimana nih Bunda, ada nggak trik jitu untuk mengatasi anak yang susah untuk bangun pagi? Kayaknya ini bisa jadi topik kita hari ini ya. Bagaimana mengatasi anak yang susah bangun pagi? Gimana nih Bun? Kalau dari analisa Bunda Tarika sendiri sebagai seorang psikolog, anak ini kok jadi susah bangun pagi itu kenapa sih alasannya Bu? Apa sih penyebabnya kok anak tuh susah bangun pagi gitu? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, jadi macam-macam ya penyebabnya ya. Kok anak itu kayak pas bangun pagi itu kok kayaknya rasanya nanti dulu deh, nanti kayak nanti malah tidur lagi, males-malesan gitu. Banyak sih faktor penyebab yang menyebabkan anak itu sulit untuk bangun pagi ya. Yang pertama ada yang biasanya terjadi nih, biasanya itu adalah tidur yang terlalu malam. Jadi sebelum anak tidur itu dia tidurnya terlalu malam dan kualitas tidurnya juga istilahnya jelek ya. Kualitas tidurnya ya. Jadi kan kualitas tidur anak itu kan ditentukan nih beberapa kayak kalau kita kan biasanya kan 7 sampai 8 jam itu kan sudah memenuhi ya, karena dia tidurnya malam akhirnya dia kurang tidur, akhirnya pasti nih pagi harinya dia akan tidak merasakan fresh, lemes dan untuk mau ke sekolah juga motivasinya kurang ya, jadi malas-malesan. Anak-anak itu juga bisa mengalami insomnia ya Bun ya? Iya bisa, jadi kayak insomnia itu kayak bisa tidak hanya orang dewasa ya, anak-anak pun juga kayak sulit tidur. Mungkin kayak sulit tidurnya itu kenapa? Bisa aja karena dia terlalu istilahnya energinya banyak, kemudian belum dihabiskan, akhirnya sampai nih dia pengennya main terus, biasanya akhirnya sampai lewat waktu jam tidurnya. Nah akhirnya yang membuat dia pagi harinya itu jadi sulit untuk bangun atau susah bangun. Terus yang kedua juga sebelum tidur biasanya anak itu yang terlalu kayak banyak main gadget dan sebagainya yang membuat istilahnya dia sebelum tidur kan ketiduran waktu terlalu main game atau asiknya nih sampai dia lupa waktu, akhirnya tidurnya juga kurang. Itu jadi salah satu faktor penyebab kok anak itu jadi susah bangunnya juga. Kemudian ada juga kayak insomnia yang seperti Kak Nana katakan ya. Jadi insomnia ini
berbagai faktor juga penyebabnya ada kayak anak nih, ada beberapa anak yang dia habis mengalami trauma atau sebagainya, itu juga karena istilahnya stres juga, akhirnya dia menjadi istilahnya mau tidur aja sulit, terus ada rasa ketakutan, gelisah untuk tidur, akhirnya dia menjadi insomnia itu atau tidak bisa sulit tidur. Itu juga ada banyak faktor penyebab anak itu kenapa kok susah bangun pagi itu. Jadinya, ada indikasi malas sekolah nggak itu, Bun? Ya juga bisa, itu salah satu penyebabnya adalah kalau mungkin gini kayak tadi ya istilahnya insomnia, kayak dia itu terlalu berpikir nanti di sekolah ada sesuatu hal kejadian apa yang dia di sekolah tidak suka, akhirnya dia kan mikir besok mau sekolah rasanya itu di kepalanya nanti gimana ya, aku harus gimana. Nah itu kan juga membuat sulit tidur, insomnia, akhirnya kualitas tidurnya menjadi kurang, jadinya susah bangun. Akhirnya kayak kita aja lah, orang dewasa aja, kalau kita cuman hanya tidur 2 jam atau 3 jam itu kan pasti bangun-bangun kita sudah lumrah dan sebagainya. Nah itu sama juga yang dialami oleh anak, seperti itu Kak Nana. Jadi ya selain motivasi, mungkin juga ada faktor yang lainnya yang kita ini harus kupas ya sebagai orang tua. Harus tahu. Jadi kenapa kok ini mungkin ada problemnya di mana? Ada dia insomnia atau kebanyakan gadget atau kebanyakan energi, bisa jadi begitu ya. Betul. Jadi banyak faktor yang menyebabkan dan kita harus sesuaikan nih faktor itu kan macam-macam ya, dan kita menanganinya pun harus sesuai dari faktornya. Itu jadi kayak semua kita tadi kayak gadgetnya itu ya terlalu banyak gadget, berarti kan kita harus fokus ke gadgetnya nih, kita mengurangi gadgetnya. Nah kita harus tahu nih yang pertama kali nih ibu tadi ya itu harus mencari faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya dulu Bunda. Kenapa gitu loh. Jadi dia kok bisa kayak susah bangunnya, apakah di sekolah juga dia ada masalah atau memang tidurnya memang kemalaman itu tadi. Betul. Jadi kayak saya mengingatkan juga ya kan ada nih kayak kualitas tidur atau anak itu harus terpenuhi jam tidurnya. Anak usia 5-9 tahun. Ini penting ini. Itu diusahakan nih tidur itu 10-13 jam. Untuk anak usia 5-9 tahun itu 10-13 jam Bunda kebutuhannya. Jadi pastikan anak terpenuhi dulu. Jadi kalau SD berarti dia harus tidur selama 10-13 jam loh Bunda. Ini harus pastikan dipenuhi dulu. Kalau dia kebutuhan yang ini akan istirahat atau tidurnya itu terpenuhi, insya Allah pagi bangun tidak ada kesulitan. Begitu ya Bun? Iya, jadi kayak dan juga perhatikan juga kualitas tidurnya. Dicek dulu nih, coba nih sebelum tidur atau pas waktu dia sudah tidur, apakah anak itu sering mengigau, gelisah dan sebagainya. Itu kita juga harus tahu nih kualitas tidurnya seperti apa juga. Jadi kayak kalau dia hanya tidur terus dia tenang dan sebagainya itu nggak masalah, berarti dia sudah memenuhi ya. Tapi kok dia pas waktu tidur kok dia sering kelihatan gelisah dan sebagainya, kita harus cek juga. Jangan-jangan anak ini sebenarnya ada nih masalah nih yang kita tidak ketahui. Jadinya kita harus juga cari tahu nih gimana sih kualitas tidurnya gitu. Tunggu dulu nih beberapa menit tuh, dia kalau udah tenang dan sebagainya nggak apa-apa gitu. Atau sering terbangun-bangun juga kan membuat anak itu jadinya kan paginya juga sulit tidur gitu. Nah, jadi kayak jadi 5-9 tahun itu 13 jam. Iya, 10-13 jam. Di atas usia itu berapa kebutuhannya? Di atas usia itu jadi kayak itu kan 5-9 tahun ya, 10-13 tahun itu biasanya 8-10 jam. 8-10 jam kebutuhannya. Ini basicnya yang harus diketahui oleh orang tua ya. Soalnya kalau dia ketika kebutuhannya yang tidur ini sudah terpenuhi kan ya aman-aman aja sebenarnya. Betul sekali. Jadi kayak kita harus memenuhi nih kebutuhannya. Kadang kan kita menyamakan kualitas tidur anaknya itu atau jam waktu dengan anaknya kita. itu dengan kita. Padahal kalau masih anak itu justru dia butuh nih banyak istirahatnya. Untuk dia kan istilahnya di situ kan ada hormon-hormon pertumbuhan yang harus bekerja nih ketika dia tidur. Seperti itu, hormon pertumbuhan dan sebagainya untuk dia bisa istilahnya perkembangannya bisa optimal. Makanya ketika itu dia kurang tidurnya, otomatis ketika bangun ya itu seperti tadi kurang motivasinya, terus jadi sering lesu, lemas, dibangunin aja ya, susah. 5
menit lagi, 10 menit lagi gitu terus sekali. Jadinya belum lagi kalau dibangunin nanti ada drama juga ya mamahnya. Pakai drama juga tiap pagi. Jadi kok kamu udah jam segini mepet dan sebagainya, itu tambah juga anak. Pasti gitu. Kita jadi gampang tersulut karena kan melihat masuk jam 7 pagi, di jalan itu macet, pasti kan banyak faktor seperti itu kan. Kalau orang tua tuh pasti mikirnya sampai ke sana, dibangunin anaknya susah, emosi lagi. Jadi juga rutinitas yang setiap pagi itu juga kan kayak menurut aku bisa bangun pagi, terus nanti dimana kalau ketelat barahin mama dan sebagainya, itu kan yang terulang setiap hari, akhirnya kan membuat anak itu jadi kayak mau sekolah itu males-malesan dan malah sebagainya. tambah males-malesan ya. Jadi yang perlu kita, jadi kayak ketika tidur itu tidak hanya kita fokus pada anak bangun tidur, tapi sebelum tidurnya pun juga kita harus memperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah justru sebelum dia tidur, Bunda, ya. Jadi kalau bangunin, ini susah dibangunkannya pagi nih, apa karena males atau gimana? Lihat dulu, kita flashback dulu sebelum dia tidur ya, dan lihat selama dia tidur tuh kualitas tidurnya seperti apa. Lalu bagaimana nanti untuk mengatasinya? Nanti dikasih solusi sama Bunda Tarika, jangan kemana-mana, karena bincang psikologi anak akan segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Program Bincang Psikologi Anak yang masih menjadi teman Anda di kesempatan kali ini bersama TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog anak kita ada Bunda Tarika Isnaning Tias. Oh iya, jangan lupa loh, silahkan untuk curhat seperti tadi Bunda yang sudah curhat ya, karena anaknya susah bangun pagi. Iya, betul. Karena hal-hal sepele seperti itu yang mungkin Anda nggak ketemu solusinya daripada bingung juga mikirnya apa atau mungkin harus gimana kan bingung, silahkan curhat aja, nanti dapat solusi kok dari sini. Dapat solusi. Nah, takutnya kan nanti kadang-kadang ada orang tua yang salah diagnosa anaknya gitu lah, daripada seperti itu silahkan lah ya. Nanti diagnosa, wah anakku jangan-jangan ini gitu. Nah, lebih baik kan konsultasikan dengan ahlinya langsung, Bunda. Silahkan kok, kita buka kesempatan. Ini gratis loh, WhatsApp ke sini. Siapa tahu malah dapat kesempatan nanti untuk konsultasi langsung dengan Bunda Tarika gratis. Nah, nanti akan dihubungi oleh tim TV 10 untuk Anda yang beruntung mendapatkan voucher konsultasi gratis. Oke, kita kembali lagi nih ke anak yang susah bangun pagi. Apalagi kalau orang tua kerja, ibu juga kerja ya misalkan ya. Wah, susah banget nih menjadikan anak tertib bangun pagi. Padahal ini juga merupakan salah satu pola asuh anak ya, Bun ya. Iya, betul. Padahal pagi itu aduh bener-bener jalanan juga crowded. Orang tua juga keburu-buru mau kerja, keburu aduh banyak deh. Nah, ini apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Tadi kan penyebabnya kita sudah analisa ya, Bun. Jangan waktu banguninnya aja. Permasalahannya bukan hanya dibanguninnya susah aja, tapi ternyata sebelum dia tidur itu. Apa yang terjadi sebelum dia tidur? Apakah dia banyak main gadget atau apakah dia memang tidurnya kemalaman, atau dia insomnia, atau dia memang tidurnya kualitasnya kurang bagus, dia sering mengigau dan lain sebagainya. Itu tadi dianalisa Bunda Tarika adalah penyebabnya seperti itu. Sekarang bagaimana untuk mengatasinya, Bunda? Harus bagaimana nih Bunda yang tadi bangun awal sukanya mepet-mepet jam sekolah? Nah, baik. Harus gimana, Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama, tadi kan ada beberapa faktor penyebab ya. Yang pertama, dari semua itu satu yang paling penting adalah disiplinkan waktunya. Jadi disiplinkan waktunya. Jadi sebelum tidur itu mau nggak mau kita sudah membentuk nih pola anak. Jadi mau ini jamnya udah waktunya tidur nih, kita langsung matikan lampu dan sebagainya. Jam berapa, Bun? Iya, biasanya kan ya juga jam 8 jam gitu ya. Jam 8 itu setidaknya itu mereka harus sudah 8 gitu atau habis isya ya istilahnya, matikan lampu untuk kayak tadi kan usia 5 sampai ini kan kebetulan sekolah dasar masih ya. SD, 5 sampai 9 tahun kan ya, itu 10 sampai 13 jam kan. Jadi itu sudah jam 8 itu sudah siap-siap nih semuanya, istilahnya disonding dulu anaknya. Habis ini tidur ya, biar besok bangunnya pagi, terus pagi nanti fresh. Nah, sonding dulu anaknya buat nyaman. Kayak mungkin ada beberapa anak yang mungkin punya kebiasaan dipijit dulu dan sebagainya, dielus-elus dulu. Nah, itu
dipenuhi dulu nih. Bisa. Iya, bahasa cintanya mungkin dia tipikal yang touch gitu atau ada yang sering diceritakan dan sebagainya. Pokoknya istrinya kita sounding nih jam 8 harus tidur ya, biar besok bangunnya pagi. Tapi sudah diselesaikan dulu nih kan, kalau SD kan biasanya kadang ada pekerjaan, PR dan sebagainya. Ada hafalan. Ada sebagainya ya. Diselesaikan. Itu. Tapi kayaknya kalau sampai jam 8 sih masih ini ya Bunda masih ya. bisa yang istilahnya kan belajar kan yang istilahnya 1-2 jam tapi yang berkualitas kan ya itu. Jadi disiplinkan nih setiap itu dan diulangi. Jadi anak ya disounding dulu istilahnya baik-baik ya. Istilahnya sebelum tidur harus menyenangkan dan bangun tidur juga harus menyenangkan. ini dia. Sebelum tidur harus menyenangkan dan bangun tidur menyenangkan. Banguninnya berarti juga harus dengan menyenangkan ya. Iya, betul. Gak boleh teriak-teriak. Betul sekali. Jadi kayak buat tidur itu sebagai ritual yang membahagiakan lah istilahnya. Kan itu sebenarnya tidur juga kan waktunya anak itu kan hormon-hormon bertumbuh dan sebagainya biar perkembangan juga optimal kan. Kalau kualitas tidurnya juga baik. Nah, itu disiplinkan waktunya. Kemudian kalau yang tadi karena penyebabnya gadget, maka sebelum tidur diusahakan nih 1 jam sebelum tidur gadget itu sudah tidak dipegang lagi ya. Sudah disterilkan gitu 1 jam sebelum tidur ya gadgetnya. Ya, jadi udah ada waktunya sebelum tidur itu ya. Mungkin kalau ada yang anak-anak istilahnya sering minum susu dan sebagainya itu ritualnya itu sudah dilakukan. Jadi ya silahkan aja ganti aja dengan mungkin yang mungkin terbiasa dengan gadget ya, terbiasa dengan dia cerita dan sebagainya itu juga bisa. Kemudian juga yang penyebab yang tadi itu juga karena insomnia, selalu tidur itu juga kita cari tahu nih apa sih penyebabnya dia yang insomnia itu juga. Ada masalah apa? Ada masalah apa yang kita harus cari tahu ya. Istilahnya kita juga bisa nih karena dia cari nih penyebabnya mungkin di sekolah. Jadi kayak dia itu ada masalah di sekolah sama temennya dan sebagainya. Akhirnya itu kepikiran terus nih di sebelum tidur kan pasti ya setiap kita punya masalah biasanya kan ada rasa cemas ya. Dan cemasnya itu kan berlebihan, mungkin ya Allah itu besok sekolah mungkin masalah nanti kalau aku nggak bisa jawab, padahal hal sepele nih nggak bisa jawab pertanyaan guruku gimana. Terus nanti sama temanku nanti ketemu itu lagi gimana. Nah itu yang istilahnya ayo orang tua aja istilahnya kita gali nih sebelum ya istilahnya sebelum tidur itu kita gali hari ini ngapain aja, ada nggak yang bikin sebel kamu di sekolah atau waktu dia pulang. Seneng nggak sih di sekolah? Di sekolah ada seneng juga harus ditanyakan, kalau tapi sebelnya juga harus ditanyakan. Jadi kita kayak menggali ya apakah ada permasalahan nggak sih kalau di sekolah itu. Nah itu kos kita juga kok anak sering ngigo, anak sering ini juga kita harus cari tahu. Pasti ada sesuatu itu ya. Iya, kalau memang sudah insomnianya istilahnya berlebihan, mending kita ini sih cari bantuan ke dokter yang ahli gitu istilahnya. Untuk istilahnya kalau insomnia yang kok sudah sering banget, nah itu kita juga harus nih jangan ditangani sendiri tapi kita butuh orang yang ahli seperti itu. Karena kalau berkepanjangan kan mengganggu kualitas hidup juga. Iya betul, kan tadi yang seperti kita tahu kan 5-9 tahun itu harus 10-13 harus itu terpenuhi. Iya, jadi kayak mending istilahnya kita memperbaiki kualitas tidurnya juga sama istilahnya orang yang ahli seperti itu. Itu jadi selain itu disiplinkan juga setelah itu sebelum ritual tidur nih caranya yang menyenangkan, biar karena apa? Ketika dia itu tidak senang sebelum tidur itu kan terbawa ke mimpi. Jadi terbawa awas sadar ya, nanti jadi mimpi buruk dan sebagainya, kebangun-bangun. Nah akhirnya yang istilahnya yang bikin dia itu jadi kualitas tidurnya berkurang. Nah jadi kayak memang orang tua harus tarik nafas buang nafas ya. Tetaplah jadi orang tua ini benar-benar ujian. PR-nya banyak ya. PR-nya banyak ya. Dan ujiannya orang tua itu adalah anak. Nah makanya harus untuk lulus ujian ini ya jangan jadikan ujian, jadikan itu kesenangan jadikan kesenangan ya. Tapi sebenarnya ini adalah ujian. Ujian kesabaran bener Bun. Makanya ya itu. Apalagi kalau banguninnya pagi itu pasti kalau keburu-buru tuh kebawa emosi tuh pasti kok. Iya betul. Jadi kita untuk anak yang bandel untuk bangun. Nah ya harus kita sendiri tahu ada apa anak ini sampai
tidurnya itu kan berarti ada masalah, dia tidurnya belum cukup kan ya kalau sampai kesiangan ya Bun ya. Jadi kalau kesiangan tuh biasanya tidurnya belum cukup. Mungkin coba cek waktu jam tidurnya jam berapa ya. Kalau lebih dari jam 10 atau jam 11 coba deh, apalagi kan jam 7 kita harus sudah masuk ya kalau SD ya, pasti kan dia kurang tuh. Terus belum lagi pas itu disusu-susu. Nah, selain tadi itu ritual sebelum, harus kita sesudahnya itulah cara membangunkannya. Ya. Jangan pakai kentongan. Cara membangunkannya yang istilahnya menyenangkan nih bagi anak, yaitu terserah sih, ada anak kan sukanya beda-beda ya, dielus-elus atau ayo dek bangun, atau nada suara keras tapi tetaplah yang istilahnya tidak terlalu mengagetkan. Nah itu istilahnya selamat pagi, les ayo habis ini sekolah ya. Nah itu juga harus istilahnya caranya menyenangkan. Dan kita juga mengajarkan, selain itu yang penting mengajarkan konsekuensi. Ketika kamu tidak bangun pagi, maka konsekuensinya kamu nanti terlambat. Nah, itu disampaikan juga di sebelum tidur sama sesudah tidur. Jadi kayak nanti terlambat loh. Nanti kalau terlambat maksudnya bener-bener nih kamu, mama nganterin terlambat ya. Di sana kan biasanya nanti kamu ikut pelajarannya istilahnya terlambat juga dan sebagainya. Nah, itu disonding terus sama anak agar biar anak itu belajar istilahnya disiplin. Ini ada waktunya tidur, kemudian ya bangun yang segini. Terus minta anak juga pasang alarmnya sendiri. Nanti kan semua nih dari jam 8 kita bangunnya nanti jam berapa? Jam 5. Ayo coba sekarang dipasang alarmnya jam 5 ya. Ketika nanti bunyi berarti kamu jangan dimatikan ya. Harus bangun. Harus bangun seperti itu. Jadi berangkat tidur itu dibuat menyenangkan. Membangunkannya juga menyenangkan. Dan perhatikan kualitas tidurnya. Kualitas tidurnya. Ini yang paling penting. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan anak kita tidur itu berapa jam. Jadi tahulah ya jam berapa dia harus sudah mulai tidur. Kemudian kalau misalnya ini tidak ada salahnya kok, kita sebagai orang tua kan namanya juga menganalisa ya. Kak ya. Jadi dianalisa dulu dalam tidurnya itu ada mengigau atau apa, kan kelihatan kok kalau anak tuh tidur dalam keadaan gelisah itu kita tuh peka kok, kita tahu banget kok ya. Nah ini dia. Nah berarti kalau ada sesuatu ya dipecahkan dulu, baru nanti itu keluar solusinya. Betul sekali. Jadi bukan hanya karena dia males bangun pagi saja masalahnya, tapi kita analisa dulu sebelum dia tidur tuh apa yang terjadi gitu ya Bunda ya. Oke, hampir 30 menit ini Bun. Semoga sudah menjadi solusi ya untuk yang tadi sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan untuk yang sudah bertanya ataupun untuk ayah Bunda yang ada di rumah yang mengalami hal yang sama, putra-putrinya ini susah untuk bangun pagi. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak itu susah untuk bangun pagi, maka yang kita perlu perhatikan adalah kualitas tidurnya, kenyamanannya dia sebelum tidur dan setelah tidur, biar nantinya anak itu kualitas tidurnya baik dan dia bertumbuh secara optimal. Mengajarkan buah hati bangun pagi ini adalah tantangan tersendiri. Tapi pastikan memasang perasaan yang tenang dan bahagia sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya buah hati itu juga merasakan hal yang sama untuk memulai harinya setiap hari. Kalau kita keburu-buru, anak juga nggak nyaman, bangun pagi itu kayak beban. Ya Bun? Betul. Terima kasih untuk ilmunya Bunda Tarika. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga untuk kebersamaannya. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika untuk undur diri, kembali menjumpai Anda insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mengirimkan WhatsApp-nya di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Untuk curhat di sini boleh, nanti episode depan insya Allah akan kita bahas. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya, tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.